Halo pemirsa, halo juga Ruben dan Sarwenda. Semoga menonton tayangan saya karena saya nggak bosan-bosan memberikan masukan dan nasihat buat mereka berdua agar bisa rujuk biar tidak menyesal di kemudian hari. Kalau dari prediksi melalui kartu tarot kemarin, sebenarnya mereka ini ada kecocokan karena di situ ada simbol The Empress. Tapi semuanya itu kembali lagi kepada pilihan hidup mereka ya. Nah, sekarang saya ingin memprediksi melalui angka numerologi dari angka kelahiran mereka berdua. Bagaimanakah karakternya dan bagaimanakah kondisi rumah tangganya? Nah, dari sini nanti kita bisa mencari tahu apa sih yang menjadi sebab mereka gugat cerai. Tapi secara umum ya. Baiklah, kita lihat dari angka lahirnya Ruben Onsu. Saya nyomotnya dari Google angka kelahirannya, semoga benar ya. Angka lahirnya 15 Agustus 1983. Nah, di sini kedapatan di akar 8. Akar 8 ini memiliki karakter seseorang yang pikirannya sulit untuk diam. Jadi ada saja yang dipikirin, ada saja kegiatan yang digeluti. Sehingga kadang-kadang terlalu banyak pikiran, terlalu banyak aktivitas yang ada malah stres. Dan angka 8 ini adalah sosok yang bertanggung jawab. Dan sosok yang gampang emosi juga. Jadi emosinya ini naik turun, kadang marah, kemudian gampang nangis dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang bisa menjadi kendala di dalam hubungan interaksi sesama manusia. Karena disenggol dikit marah, kemudian habis marah merasa kok orang tuh tega kepada saya, menangislah seperti itu. Dan ini kayak Ruben banget kan. Nah, karena memang tanggal lahirnya seperti itu. Kemudian dia selalu berpikir saya harus memiliki bisnis. Karena di angka 8 ini memang memiliki jiwa pembisnis yang handal. Angka 8 ini kalau kaya-kaya, kalau miskin-miskin. Biasanya seperti itu. Dan angka 8 ini nggak mau berpikir yang setengah-setengah. Kalau naik ya naik, sukses. Tapi kalau jatuh ya jatuh. Seperti yang dihadapi Ruben saat ini terkait masalah rumah tangganya. Kalau mau bersama ya harus begini. Tapi kalau nggak mau bersama ya udah cerai saja, seperti itu. Dan di angka Ruben ini ada angka 24. Ada angka 24, 24-nya 2. Angka 24 ini simbol dari bahwa Ruben memang sangat cocok di dunia presenter. Dia handal di dunia presenter. Cuman ya begitu, ada emosi-emosi yang harus bisa di manajemen dengan baik untuk Ruben ini ya. Demikian juga kalau bicara, katakanlah ada orang yang nyenggol, jangan terlalu nyelekit bicaranya. Karena di sini ada loh ya, ada sekali kode-kode karakter Ruben yang seperti itu. Jadi gampang emosional, juga gampang melo. Terus kalau sudah merasa merasa tersenggol, bicaranya agak nyelekit dan lain sebagainya. Kemudian di angka Ruben ini juga ada angka 84. Nah, angka 84 ini adalah angka seseorang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang banyak ketidaksesuaian dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, disinilah Ruben ini jarang cocok dengan orang-orang di sekelilingnya karena memiliki pemikiran-pemikiran sendiri. Nah, angka 84 inilah juga yang bisa menjadi biang keladi adanya pertengkaran dengan adiknya, juga dengan Sarwenda. Atau juga dengan yang lainnya. Andai kata Ruben menyadari ini dan nonton tayangan ini, yang namanya angka kelahiran ini pasti ada positif dan negatifnya. Dari negatifnya Ruben ini adalah sulit cocok dengan seseorang. Makanya Ruben juga harus introspeksi diri. Kemudian gampang emosional.
Kalau emosi ngomongnya tajam dan ini kadang menyakiti orang di sekitarnya. Cuman Ruben ini bekerja keras. Dia sayang pada keluarga. Nggak eman masalah duit untuk memberikan pada seseorang yang membutuhkan, apalagi orang yang dikasihi. Jadi dia juga bekerja keras, hidupnya untuk kerja dan dia juga presenter yang handal. Ini ya untuk kelebihan dan kekurangannya Ruben seperti itu. Jadi ada kekurangan Ruben yaitu angka 8448 ini. Nah, biasanya angka 8448 ini kalau dilihat dari pernikahan seseorang, misalnya angka kelahiran Ruben dipadukan dengan angka kelahiran Sarwenda, katakanlah ada 84, itu potensi ada perceraian. Seperti angka kelahiran Ria Ricis dengan Tengku Rian, ada angka 84. Nah, kalau angka 84 di Ruben ini ada di angka kelahirannya. Jadi ada apa ya? Ada sulit untuk cocok dengan orang lain di dalam hubungan sehari-hari ini. Nggak semua orang tuh bisa care dengan atau bisa menjalin hubungan baik dengan Ruben. Mungkin sebatas baik ya baik, tapi untuk menjalin kedekatan yang sangat dekat itu sangat sulit. Seperti itu ya. Kita beralih ke Sarwenda. Sarwenda ini tanggal lahir 29 Agustus 1989. Didapati angka 1. Angka 1 ini angka permulaan. Angka permulaan itu angka ego yang tinggi, juga angka yang bijaksana, angka pemikir, angka kemandirian. Nah, ini loh ya. Jadi kalau Ruben tadi di angka 8, angka yang selalu bergerak. Aktivitasnya luar biasa sehingga dia sering mendapatkan tekanan dari kegiatannya sehari-hari itu. Kalau di Sarwenda ini angka 1. Angka 1 itu angka yang nggak suka untuk kumpul-kumpul dengan sesama teman. Dia lebih suka di dalam kehidupannya kumpul dengan keluarganya sendiri, anak-anaknya seperti itu. Nah, ini kan juga sama dengan karakternya Sarwenda. Dia jarang kumpul-kumpul dengan teman-teman, artis dan lain sebagainya. Ya memang karena karakternya di angka 1, tidak menyukai dengan hal-hal yang semacam itu. Dia hidupnya lebih bersahaja, sederhana, dan mandiri sebenarnya. Strength-nya kuat. Cuman ada ego yang besar di sini. Angka 1 ini egonya sangat tinggi, teman-teman. Ketika egonya kesenggol, dia lebih banyak diamnya, cuman gondoknya itu yang nggak kuat. Apakah seperti ini yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga Sarwenda dengan Ruben? Ya bisa saja. Kemudian di Sarwenda ini kelebihannya adalah dia berdagangnya sangat luar biasa, pandai sebagai sales marketing. Makanya di sini sudah cocok Sarwenda ini kayak jualan online dan sebagainya. Dan kadang-kadang Sarwenda ini menyibukkan dirinya, tapi malah menjadi tekanan di dalam hidupnya. Nah, kemudian di sini juga di hari tua Sarwenda harus hati-hati ketika bekerja sama atau menjalin sebuah bisnis akan mengalami kegagalan. Ya mungkin karena usianya sudah tua, tidak produktif seperti saat ini dan lain sebagainya. Jadi di angkanya Sarwenda ini lebih cenderung egonya yang tinggi ya. Egonya yang tinggi yang pada akhirnya ketika diberi masukan atau nasihat oleh Ruben hanya didengar, tidak dilaksanakan. Seperti itu. Jadinya Ruben yang orangnya gampang emosi, Sarwenda orangnya yang ego. Disinilah terjadi perang mulut. Nah, tadi di angkanya Ruben kan juga ada angka 12. Di Sarwenda juga ada 12, ya artinya kalau mereka lagi marah, kata-katanya saling menyakiti. Nah, inilah yang menjadi pemicu ternyata karena pertengkaran-pertengkaran yang bisa dikatakan bukan masalah yang besar, karena seringnya bertengkar menjadi mereka capek ngurusi atau capek membahas hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Kita beralih ke
perpaduan Sarwenda dengan Ruben. Ada angka apakah? Nah, untuk pernikahan Ruben dan Sarwenda, pernikahannya sebenarnya ada kecocokan. Ya, ada kecocokan karena ada angka 72, 27. Itu kecocokan energi dari semesta, bahwa mereka memang ada daya tarik, dan sepertinya sebenarnya mereka ini kalau berpisah ya lebih baik janganlah, karena sudah ada energi alam di sini yang memberikan kode bahwa mereka memang ada kecocokan. Cuman ya itu, kalau berantem itu saling menyakiti sebatas omongannya dua seperti itu. Kemudian di sini juga ada angka 63. 63 ini, 6 itu adalah keinginan untuk mencari uang, keinginan untuk bekerja agar mendapatkan uang. 3 ini adalah emosional. Dalam mencari keuangan kadang-kadang menimbulkan adanya emosi yang meletup-meletup atau gerusah-gerusuh, kurang pertimbangan seperti itu. Ya. Terus di sini juga ada angka-angka di mana perencanaan itu di dalam hubungan rumah tangga, lebih secara kayak harus nurut saya seperti itu. Yang jadinya rumah tangga bisa menjadi berantem. Sebenarnya kalau mereka nggak bercerai nanti, hari tuanya sukses kok. Hari tuanya sukses, tapi juga harus bekerja keras. Ya harus bekerja keras karena mereka bukan pegawai negeri ya. Jadi sampai tua juga harus bekerja keras. Tapi ada kesuksesan di sini seandainya mereka tidak bercerai loh ya. Karena mereka ini sebenarnya berjodoh. Ada angka 7227. Yang tadi di Ruben kan ada angka 8448 di angka lahirnya. Sekalipun ada pertengkaran, bukanlah pertengkaran yang gimana gitu. Tapi ya gimana ya, yang Sarwenda egonya kuat. Kemudian yang Ruben emosional juga. Jadi ya harus saling ngalah lah. Harus saling ngalah karena dari angka kelahiran mereka ini sebenarnya berjodoh. Nah, kenapa mereka selalu sering berantem ya? Karena itu tadi, satunya egonya kuat, satunya gampang emosional. Kemudian juga Milo, katakanlah habis rame-rame jeduer, nggak menyadari kata-katanya sudah menyakiti, tapi merasa nggak diperhatikan, merasa begini-begini akhirnya nangis. Ini kayak Ruben sifatnya ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat dari kekuatan karakter, itu lebih kuatan Sarwenda, karena Sarwenda di angka 1, sedangkan Ruben di angka 8. Ruben ini kelihatan keras ya, tapi sebenarnya dia penyayang loh ya. Jangan dilihat dari casingnya yang kalau ngomong cerewet, yang kalau ngomong begini-begini dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dia ini sangat penyayang pada sesama. Untuk Ruben ini lah, untuk apa sih bercerai? Kalau dari kartu tarot kemarin sudah ada The Empress, kartu perjodohan. Kalau dari angka kelahiran sudah ada 7227, juga angka perjodohan. Untuk apa bercerai? Nanti bercerai, kawin lagi, belum tentu mendapatkan sesuai apa yang dipikirkan. Karena hidup ini lebih banyak yang tidak sesuai dengan kehendak kita loh ya. Kalau kita hanya minta dimengerti sesuai dengan apa yang kita harapkan juga nggak bisa. Makanya di sini alangkah baiknya Ruben dengan Sarwenda ini bisa rujuk, bisa menurunkan egonya masing-masing ya. Kalau Sarwenda mungkin kalau lagi sakit hati karena Ruben yang emosional, yang gampang meledak-meledak, ya mungkin jangan sampai pergi dari rumah.
Ya karena Sarwenda ini ya, angka 1 kan. Angka 1 itu suka menyendiri orangnya. Jadi kalau ada masalah, dia lebih suka mengurung diri. Dan angka 1 ini tipe pemikir. Nah, sedangkan kalau Ruben dilihat dari karakternya kan ngomongnya ceplos-ceplos. Nah, kadang-kadang itu dipikirkan oleh Sarwenda dan tanpa disadari oleh Ruben. Ruben berpikir, omongan saya biasa-biasa saja, begini. Tapi hal itu dipikirkan oleh Sarwenda. Nah, disinilah ketidakmengertian bisa menjadi juga yang pemicu masalah yang lebih besar. Jadi teman-teman, yang perlu dibenahi dari Ruben itu adalah emosionalnya, ya. Sebenarnya dia penyayang, walaupun di casingnya kalau ngomong ceplas-ceplas seperti itu, dia sangat sayang pada sesama. Demikian juga dari Sarwenda. Sarwenda kelihatannya seseorang yang cenderung mengalah, cenderung diam. Tapi Sarwenda ini memiliki ego yang tinggi kalau dilihat dari angka kelahirannya. Juga kalau sudah berantem, dia kadang-kadang saling menyakiti kata-katanya antara Sarwenda dengan Ruben. Cuman masalah kata-kata itu lebih dominan yang Rubennya, karena Rubennya ada angka kepiawaian dalam berkata-kata. Itu kalau Sarwenda lebih nggak begitu pandai bersuara seperti Ruben, tapi Sarwenda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sarwenda ini orangnya kelihatannya lemah lembut, tapi dia tegar, dia tidak rapuh. Nah, justru Ruben ini yang gampang rapuh sebenarnya. Ruben dengan Sarwenda, kenapa sih saya nggak bosen-bosen setiap hari membuat tayangan buat kalian dari kartu tarot, dari numerologi, biar kalian mempertimbangkan kembali keputusan kalian untuk bercerai. Kalau sudah ada kecocokan untuk saat ini dalam berumah tangga, untuk apa bercerai? Kamu bercerai, kemudian memulai hidup baru lagi. Apakah kamu yakin hidupmu akan bahagia? Apakah kamu yakin tidak akan menghadapi masalah yang sama? Belum tentu. Karena yang namanya hidup itu masalahnya seperti saling habis selesai ini muncul lagi masalah baru, seperti itu, nggak ada hentinya. Karena selagi kita masih terlahir di dunia, kita akan menerima karma kita terkait apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita memiliki tugas-tugas di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Kamu dipersatukan dengan Sarwenda, tidak ada yang namanya kebetulan. Pasti juga ada garis nasib buat kalian berdua. Nah, rumah tangga kalian kan baik-baik saja. Saya rasa kalau masalah bertengkar itu semua rumah tangga mengalami. Rumah tangga saya juga mengalami. Kecuali kalau ada KDRT sama perselingkuhan, bolehlah kalian gugat cerai. Tapi kalau masalah berantem biasa-biasa seperti ini, capek mikirin karena sering adu mulut dan lain sebagainya, itu masih bisa diminimalisir. Introspeksi diri saja. Tadi kan sudah saya jelentrekan sifat-sifat kalian berdasarkan tanggal lahirnya ya. Yang terutama untuk Ruben ini, emosinya harus bisa dimanajemen dengan baik. Karena modi Ruben ini gampang marah, gampang menangis, berubah-ubah secepat itu emosinya. Sedangkan Sarwenda lebih kecenderung egonya. Nah, Sarwenda ini orangnya juga lebih suka menyendiri, tidak suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Dan ketika ada masalah, dia lebih suka menepi, kemudian berpikir apa yang sudah terjadi. Seperti itu ya. Untuk Sarwenda turunkan egonya, untuk Ruben turunkan